Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin. Arsala ayati wa irul mutril azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqi sahha nafsi fa ulaika humul muflihun. Qala ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsa wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar ayatillahi min ayatillah la yahsifani limauti ahadin wala lihayati fa iza ra'aitum zalik wad'ullah waqbur wasallu wa tasaddaqu. Hadirin jamaah gerhana bulan yang kami muliakan. Hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana bulan adalah bukti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerhana bukan sebagai diyakini sebagian masyarakat dulu bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau pertanda bencana bagi petani, peternak, dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laila sabiqun nahar kullu fi zalika yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan bulan pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis orbitnya masing-masing. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi. Dan sebagai
tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Tetapi kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun, dan selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, bila terjadi gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, mendirikan salat sunat gerhana, bertakbir dan bersedekah. Sebagaimana sabda beliau, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah ya la yahsifani li mauti ahadin wala li hayati fa iza raaitum zalik fad'ullaha waqbaru wa sallu wa tasaddaqu. Artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika terjadi gerhana, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah yang diturunkan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Juga mengingatkan apa yang pernah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat kusuf. Diriwayatkan bahwa dalam salah satu salat kusuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah syurga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari syurga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk asap yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu, dalam salah satu kitabnya, selesai salat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka dari itu, mari kita siapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, dan mari kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada secuil materi yang telah diketahui oleh ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Hadirin yang mulia, pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil, yang sama sekali tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita rasakan sampai saat ini.
Keagungan Allah Subhanahu wa taala seharusnya mengarahkan kita kepada kesadaran akan ketidakberdayaan kita, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah, memperbanyak istighfar dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak memohon ampun, taubat untuk kembali kepada Allah. Fenomena gerhana ini semoga meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam di sekitar kita. Hadirin jamaah gerhana bulan yang dimuliakan Allah. Pada saat gerhana bulan ini, mari kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaannya. Sebagaimana firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemelihara, Maha pemelihara kami dari siksa neraka. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat rahmat dan dijauhkan dari berbagai musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Faya ayuhan nasu taqullah bima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islami wal muslimin wa azil sarka wal musyrikin wansur ibadakal mu'min wa musbadakal muwahhidin
wansur man nasaraddin wahzul man azalal muslimin wa dammar a'da'ad-din wa azil kalimata ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wa zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an biladinal Indonesia hassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.